Saya sudah tiba di Padarincang, Serang, Banten, dan untuk sedikit saya berikan informasi di awal bahwa di Padarincang, Serang, Banten sedang ramai, baik di sosial media maupun di tempat Padarincang, Serang, Banten itu sendiri, soal penolakan masuknya alat-alat berat yang dibawa oleh PT Sintesa Banten Geothermal, yang kemudian dibawa oleh beberapa aparat atau dikawal oleh beberapa aparat keamanan. Bagaimana sebenarnya kronologi pada saat itu? Permisi Bapak. Assalamualaikum. Aduh, apa kabar nih Pak? Saya mau bicara dengan Pak siapa Pak? Ya, Haji Doif. Pak Doif? Ya. Oke. Pak Doif, saya lihat di sini langsung terpapar ya. Ini spanduk. Ini bacanya apa ini? Apa sih pesan dari spanduk ini? Artinya masyarakat tetap akan menolak apapun yang mereka lakukan, Mbak. Jadi saya lihat ini adalah bentuk penolakan yang dilakukan oleh masyarakat. Betul. Terhadap proyek Geothermal, rencana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi geothermal yang ada di Desa Batu Kuung, Gunung Prakasak. Kenapa ditolak proyek panas bumi geothermal ini? Karena sampai saat ini kami belum melihat manfaat positif buat masyarakat, terutama untuk kedaulatan ekologis rakyat, Mbak. Saat itu tanggal 23 November 2020 kita akan lihat banyak sekali videonya cukup viral di sosial media. Itu penolakan dan penghadangan dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Betul. Apa yang terjadi, Pak Doif? Jadi saat itu ada rencana dari pihak perusahaan untuk membongkar portal ini. Portal apa yang boleh kita lihat ini? Ini Portal beton, Mbak. Dan ini kan merupakan satu bentuk simbol perlawanan rakyat pada dasarnya, bukan masalah pagarnya. Berarti sudah lama? Sudah lama. Dari tahun berapa? 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Iya, nah, lalu kemudian apa yang terjadi, Pak Doif? Ya saat itu kan perusahaan melakukan aktivitas di atas itu tanpa ada sosialisasi ke warga, Mbak. Oke. Dan setelah warga mengetahui, baru perusahaan melakukan sosialisasi. Tetapi kan itu sudah berbeda maknanya. Oke, jadi pada saat waktu itu gambarnya alat berat mau masuk ya? Kalau tidak salah. Sudah masuk. Sudah masuk? Sudah masuk. Sampai mana, Pak? Semua di atas, Mbak. Sudah melakukan aktivitas perataan lahan. Oke. Di mana saat itu ya, mereka dikawal oleh Pam Swakarsa dan beberapa orang-orang yang memang mendukung proyek tersebut. Setelah terjadi perdebatan dengan kami dan masyarakat Padarincang khususnya waktu itu, ternyata mereka tidak mampu meyakinkan bahwa ini adalah sesuatu bentuk yang baik untuk masyarakat kami. Kalau saya tanya lahannya sendiri di atas sana ada apa saja sih sebenarnya, Pak Doif? Ada mungkin perkebunan atau persawahan atau gimana? Iya, di situ perkebunan rakyat, Mbak. Tapi kalau perkebunan dan persawahannya masyarakat sudah di posisinya prosesnya diratakan, berarti sudah ada proses komunikasi juga dengan masyarakat. Yang ini yang dipergunakan saat ini adalah hutan lindung, Mbak. Oke. Jadi artinya masyarakat tahu atau tidak juga kan tidak berpengaruh untuk mereka. Gitu. Oke. Nah baru tahu itu ketika sudah ada aktivitas alat berat, mobilisasi alat berat yang sangat banyak. Kita coba lihat portalnya ya Pak Doif ya. Sebenarnya ini kan mungkin Pak Doif bisa geser juga. Ya. Sempat dirobohkan nggak? Yang pertama sempat pagar biasa. Oleh oknum oleh oknum dari perusahaan, Mbak. Oke. Ini kan cukup sensitif ya Pak Doif karena kan masyarakat sebenarnya kita harus lihat juga yang menolak itu seberapa banyak sebenarnya. Kalau kita bicara banyak atau sedikit, kalau mereka memahami, saya yakin semuanya menolak, Mbak. Daerah kami ini daerah yang betul-betul menjadi pusat resapan air untuk 4 kecamatan. Tadi dibilang mengganggu daerah resapan. Betul. Buktinya ada? Sekarang saja di saat musim kemarau, sebelum ada aktivitas ini, Mbak, persawahan di daerah kami itu sekitar 80% masih bisa berproduksi normal. Setelah ada proses perataan lahan ini, itu yang tidak terolah di saat musim kemarau panjang itu mencapai 50-60%. Sekarang dengan kondisi masih menolak, artinya kan tidak ada yang mau sedikit pun melonggarkan. Betul. Gitu ya. Yang diharapkan dari perusahaan misalnya apa sih? Butuh nggak kompensasi misalnya, atau mungkin komunikasi dulu yang baik, jadi kalau sudah dipastikan diyakinkan bisa berjalan nih proyeknya. Persoalannya adalah bukan kontribusi atau kompensasi, tetapi kami hanya menginginkan biarkan kami seperti ini dan hidup dengan alam kami. Jadi bukan mengharapkan ada ganti rugi uang. Tidak ada. Dan lain-lain. Sampai saat ini dari masyarakat kami yang saya rasa
tidak ada. Benar gitu Pak? Nggak mau. Ada inginnya ganti rugi, yang penting kami itu tidak ada bangunan geothermal di sini. Jadi bukan masalah ada ganti uang dan Tidak ada, lain-lain. Bu. Tidak Sebenarnya ada. kalau Ibu pengen lebih tahu lagi di Ya. atas itu, di atas tuh yang pohon gede itu Ya. ada air. Iya. Sekarang itu sejak ada galian ini tuh udah nggak ada. Sejak saat ini. Sejak galian ini nggak ada. Dulu kampung yang di sini itu Bu ngambil airnya dari atas. Kalau diganti dengan waduk buatan yang bisa memastikan kebutuhan air dan mungkin resapan dan irigasi. Yang kami persoalkan itu bukan diganti atau tidak. Oke. Masyarakat betul dengan alasan yang kami jaga adalah kedaulatan ekologi, ekonomi rakyat. Oke. Itu yang Jadi kalau diganti waduk buatan gitu. Kita itu bersikeras gini, satu kali nolak, tetap kita itu nolak. Nggak bisa ada tawaran. Sama sekali nggak bisa ada tawaran. Kenapa Pak enggak? Karena apa? Udah jelas-jelas, kita tuh yang dijagakan itu satu, ya Mbak. Ini satu ini. Iya. Satu, logika istilahnya hutan kita yang habis. Mhm. Tapi itu semua disebabkan karena ini, sudah dilihat karena Iya. ini. Oke. Makanya kita itu nolak. Apa Apapun alasannya. tawaran apapun yang terbaik misalkan menguntungkan Enggak. warga? Udah biarin aja kita itu hidup, apa yang dikatakan sama Pak Jidoib tadi, dengan lahannya sendiri. Gitu. Baik, baik. Nah, Pak Doif, saya mau lihat balik ke tanggal 23 November ya. Yang paling sulit Pak pada saat menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi itu apa? jadi sebetulnya gini, Saya Pak. mungkin benar nggak sih nggak semuanya menolak? Kalau bicara semua atau tidak itu kan relatif sifatnya. Kami itu di sini kami tidak ada untuk mengajak warga, Mbak. Jadi kami bersatu dalam satu wadah yang dalam artian masyarakat yang bergabung di wadah tersebut adalah sudah memahami keinginannya bahwa ini memang harus kita jaga dan kita lestarikan gitu. Kita di sini juga akan mendengarkan masyarakat begitu ya, Iya. Pak ya. Ini kepada siapa mungkin kita menanyakan mereka-mereka yang tahu dampak terhadap lingkungannya juga. Oh, bisa sama siapa aja, Mbak. Oke, baik. Kita coba nih banyak masyarakat di sini ya. Ya. Oke Pak, siapa lagi yang bisa kemudian menilai dari aspek lain? Banyak sekali, Mbak. Ada beberapa masyarakat kita juga Oke. di sini. Ya. Salah satunya mungkin bisa saya perkenalkan juga. Iya. Ini ada. Ya, ini ada Pak Ustadz Assalamualaikum Pak. Pak Ustadz siapa Pak? Ustadz Aun. Pak Ustadz Aun. Ini ibu siapa Bu? Umi Eha. Oke, baik. Jadi saya mau tanya ini kepada dua orang ya, Pak Ustadz Aun dan Umi Eha ya. Kan penolakannya sudah dilakukan tanggal 23 November kalau secara unjuk rasanya gitu ya. Tapi benar nggak sih sebenarnya aspek yang dikhawatirkan itu adalah memang kerusakan lingkungan atau lebih dari itu sebenarnya? Ya, yang saya ketahui dan yang kami rasakan sebagai masyarakat lebih daripada itu. Termasuknya salah satunya adalah sosial kami ini udah boleh dikatakan dirugikan. Karena selama adanya proyek ini kita tokoh-tokoh ulama-ulama ini memang diadu dombakan. Anak dengan orang tua pun banyak yang berseteru. Misalnya diadu dombakan, mohon maaf Pak Ustadz saya Ya, potong. salah satunya orang tuanya menolak, anaknya disuruh kerja ke situ. Otomatis kan ini madu. Umpama Ustadz Aun, bilang katanya Kiai Anu udah disuap sekian-sekian, padahal itu tidak kami lakukan dan terjadilah artinya ketidakselarasan antara kiai-kiai dan ustadz-ustadz begitu. Itu. Pada saat penghadangan dan penolakan itu terjadi, benar nggak nih saya klarifikasi ya? Iya. Banyak santri yang terlihat di sana. Itu bukan hanya dari kalangan santri, Bu. Oke. Ini adalah sudah menggema bahkan termasuk provinsi ya kira-kira aja. Iya, Jadi ketika mendengar adanya gerakan-gerakan dari mereka, maka dengan otomatis ketika mendengar informasi pasti mereka akan turun tanpa dikomando lagi gitu. Oke, kita sempat juga lihat video kemarin itu ya. Tadi kan Pak Ustadz bilang nggak cuma santri ternyata, Iya, tapi masyarakat juga ya Iya, ikut ya. Jadi iya. jangan sampai salah sangka begitu ya. Iya. Mau saya coba kasih contoh beberapanya ya. Ini benar ya. Iya. Iya. Nah, ini jadi bukan hanya kalangan santri, Iya, siapa bukan. saja di dalam sini. Dari ormas juga dari beberapa elemen itu ada kira-kira baja gitu ya. Banyak sekali elemen yang tidak. Oke, ini saya mau tanya ke Umi Eha ya. Umi Eha mungkin bisa sebelah sini sebentar, Umi. Bisa geser sini. Baik. Umi juga saya klarifikasi dulu. Umi ini sebenarnya juga sebagai orang yang dipandang juga di sini, sebagai mungkin aktivis juga di sini, betul ya Umi ya? Iya. Nah, bagi Umi
investasi ini atau proyek ini artinya apa buat warga desa? Kalau investasi ini buat warga desa itu yang nggak ada artinya. Ya karena apa? Mereka tidak akan mendapatkan hasil yang dikatakan oleh mereka itu. Ya kalau investasi yang lain, yang selain daripada ini kita nggak pernah tolak kok. Oke. Yang ramah lingkungan nggak pernah kita tolak. Contohnya kenapa ini nggak ramah lingkungan apa, Umi? Ya buktinya yang udah terjadi itu waktu tahun 2018 banjir. Banjir. Itu belum apa-apa, banjir bandang. Banyak yang longsor. Di mana banjirnya? Di sini, daerah sini, ke sini sampai ke sana. Sampai ke Cikoneng di sana daerah sana. Oke. Ya, sama nggak ke Garap. Itu banjir. Iya. Dan lagi juga kita menolak ini bukan tanpa alasan masyarakat di sini terutama ya Allah sudah katakan ini kan gunung, kata Allah kan wal jibalu autada. Ya, gunung itu adalah sebagai pengaman. Ya kita ini diamankan oleh gunung, maksudnya Allah menciptakan gunung itu tadi itu yaitu supaya memberikan keamanan ke masyarakat. Karena kalau tidak ada gunung ya hancur dunia ini. Tadi Umi bilang di sini dampak yang mungkin dirasakan meskipun harus tetap dibuktikan ya, apakah Iya. memang ini benar-benar karena pembangunan geotermal. Soal tadi banjir bandang dan lain-lain. Tadi ada saya dengar juga warga yang bilang banyak takut batu, banyak Iya, jatuh. batu. Letak di situ tuh batunya tuh. Batu ada yang diikat juga, Bu. Batu. Batu yang diikat. Kalau batu itu kebon jatuh, udah satu kampung ini mah kena semua. Kalau dijanjikan sebuah masa depan yang jauh lebih baik untuk masyarakat khususnya di Desa Batu Kuwung, mau nggak sih Umi memberikan ruang dialog itu dan kemudian menemukan titik tengah? Oh enggak. Nggak bisa tolak aja udah. Enggak. Tolak aja. Enggak gitu. Udah harga mati kok. Sampai yaumil kiamah harga mati. Tawar-menawar. Ya, harga mati ya. Oke. Ya, itu udah itu. Tolak mati habis udah. Ya ini itikat kita, itikat masyarakat di sini. Ya itu sekali tolak ya tolak. Enggak ada yang namanya ramah lingkungan. Enggak ada. Tolak aja udah. Oke. Kemarin pada saat penghadangan, kita kan juga lihat di video yang cukup viral ya. Ini mungkin langsung kita tayangkan agar kemudian pemirsa juga bisa melihat. Dalam video yang viral itu kan banyak armada-armada atau mungkin kendaraan yang familiar untuk kita semua. Dari satuan begitu ya. Nah, gimana melihat itu dan apa yang di benak masyarakat? Apakah sudah diluruskan atau bagaimana? Iya ada benar Oke. dari TNI dan kami pun sangat menyayangkan sekali. Bagi kami sebagai orang-orang kampung yang kami tahu adalah TNI itu adalah penjaga negara dan masyarakat mungkin ya. Rakyat PTNI kalau bersatu dengan rakyat kuat kan. Oke. Makanya waktu kejadian kemarin itu kita itu enggak ada rasa takut apa enggak. Oke. Kita juga tahu mereka juga enggak setembak-tembaknya enggak itu-itunya. Yakin aja. Harapan kepada perusahaan yang juga mungkin kan diamini juga oleh pemerintah pusat nih. Ya kita harapannya sih diminta kepada pemerintah pusat ya. Dicabut aja izinnya. Jadi gini Hengkang. sedikit menambahkan. Ya. Jadi gini. Pemerintah pusat atau daerah boleh membuat satu kebijakan. Objek kebijakan itu adalah rakyat kan gitu. Jadi kalaupun rakyat bersikap itu memang sudah hak rakyat. Oke. Artinya gini, kebijakan yang mereka anggap betul, benar, baik, belum tentu manfaatnya untuk rakyat. Oke. Itu persoalannya. Setelah kita mendengar beberapa pendapat kan ternyata masyarakat itu hanya ingin sederhana kan. Baik. Mereka hanya ingin hidup tenang kok. Mereka butuh tanah untuk bertanam. Mereka butuh air untuk hidup. Ya. Mereka butuh pohon untuk udara. Sudah. Gitu loh, Mbak. Jadi dari harapan itu mudah-mudahan didengar ya, karena ini juga menjadi perhatian kami dari tim Fakta untuk melihat bagaimana sebenarnya faktanya. Kami harus mendengar dari masyarakat yang menolak, ataupun mungkin masyarakat yang tidak menolak, ataupun mungkin pihak lain seperti perusahaan yang harus menjawab sebenarnya ada miskomunikasi apa sehingga penghadangan di tanggal 23 November itu terjadi. Terima kasih Pak Jidoib, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa diluruskan. Umiah, terima kasih juga sebagai tokoh-tokoh yang ada di sini, sebagai aktivis juga. Kita lihat lagi bagaimana fakta berikutnya dari orang-orang atau pihak-pihak yang juga harus menggunakan waktunya untuk memberikan klarifikasi bagaimana sebenarnya fakta dari proyek geotermal yang ada di Padarincang, Serang, Banten. Ikuti fakta. Untuk memastikan bagaimana kekhawatiran dari masyarakat di Padarincang, Serang, Banten yang menolak proyek geotermal tentang dugaan kerusakan lingkungan yang terjadi karena proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dilakukan oleh PT Sintesa Banten Geothermal, kita akan tanya kepada aktivis Walhi yang kemudian akan menjelaskan sebenarnya benar tidak aspek lingkungan ini ada di dalam titik yang riskan dan mengkhawatirkan dengan adanya proyek geothermal. Itu saya. Halo Mas. Halo, Apa kabar, Mbak Mas Bagus? Olkis. Apa Sehat? kabar? Alhamdulillah Sehat? baik, Oke. baik. Mas Bagus sebagai aktivis juga,
kenapa ini jadi salah satu prioritas juga buat Walhi untuk disoroti? Karena kita tahu bahwa ini menjadi salah satu persoalan penting ya. Ada beberapa hal nanti akan kita jelaskan, tapi mungkin kita bisa ke atas untuk melihat secara langsung ya? Lokasi secara langsung. Kita langsung aja menggunakan sepeda boleh? motor. Oke, baik. Ikuti. Oke, kita mesti turun dulu karena medannya terjal batunya. Ya, kita berhenti sejenak menunggu beberapa tim juga ya untuk sampai ke titik ini karena medannya tidak mudah, cukup berat. Jadi kita lihat ya, ini sulit. Aduh, hati-hati Pak. Harus jalan kaki. Posisinya itu jalan kaki menuju proyek geotermal sekitar 6 km. Ya, kita sudah sampai tadi setengah perjalanan dengan motor, setengah perjalanan dengan jalan kaki ya. Karena ternyata aksesnya masih terjal begitu ya, Mas Bagus ya. Betul banget. Apa yang kita lihat pertama? Ya, ini tempat penampungan airnya dan di sana lokasi salah satu titiknya untuk di bor. Oke, kita geser ke waduk dulu, boleh ke sini? Kita bisa naik ke atas ya, sini ya. Kalau secara sederhana Mas Bagus bisa jelaskan, ini air yang harusnya turun ke bawah atau gimana? Ya, satu sisi kan kalau kita lihat sekarang kan dia jadi tampungan beberapa kali dari air hujan. Ya harusnya memang kalau kita lihat teknisnya kan harusnya nggak begini, karena ini juga tidak tepat digunakan seperti ini, karena kita tahu kalau kita mengacu, saya bisa jelaskan gitu ya, ada persoalan dari sisi kebijakan ruangnya. Yang pertama kan pasca ditetapkan oleh ISDM menjadi WKP panas bumi, kemudian diakomodir dalam Perda RT RW Kabupaten Serang nomor 10 tahun 2011. Di Perda itu sudah mengatakan sendiri bahwa wilayah Padarincang pertama adalah wilayah yang rawan longsor, kemudian dia wilayah rawan letusan gunung berapi. Kemudian juga dia masuk wilayah untuk jalur evakuasi. Tapi di pasal lainnya dalam Perda itu juga ini dimasukkan sebagai wilayah panas bumi. Kita mau bilang bahwa pusat menjadikan ini menjadi wilayah panas bumi itu tidak berdasarkan oleh keadaan ekologis di fakta di lapangannya. Kalau kita lihat di sekitar ya, ini kan sebenarnya rawan longsor. Bahkan warga menginformasikan kalau kita lihat di atas itu, ini ya di atas itu adalah bekas longsor ya, informasi dari warga. Harusnya ini tidak cocok dijadikan proyek pembangkit listrik panas bumi. Ada riset mengatakan bahwa 55% Banten itu adalah daratannya ya. Ini adalah wilayah rentan terhadap bencana. Ini belum pesisir lautnya yang rentan terhadap gempa dan lain sebagainya. Artinya seharusnya bukan model energi seperti ini yang dipilih. Jadi model energi seperti apa? Banyak betul ya, ada tenaga surya, kemudian ada mikrohidro, kemudian ada angin dan sebagainya. Dan itu harus memang bicaranya adalah skala berbasis komunitas-komunitas. Informasinya ini digunakan sebagai apa sih sebenarnya waduk buatan dari PT Sintesa Banten Geotermal? Kalau informasi hemat yang kita dapat gitu ya, ini nanti jadi penampung air, kemudian juga nanti akan menjadi pendingin. Gitu. Kita mau lihat apa di sebelah sana, Mas Bagus? Kalau informasinya ya di sana untuk lokasi pengeborannya. Karena ini kalau misalkan dari segi proyek baru berjalan berapa persen sih kalau seperti ini? Ya sebenarnya masih jauh ya, karena tahap awal ya? Ya tahap awal. Oke, jadi ini di sini ada tulisan peringatan berhati-hati. Betul, ada di situ ada logo dari PT SBG dan juga ESDM ya? Ya. Kementerian ESDM. Dan di sini ada tulisan memang ada lubang seller yang kedalamannya 3 meter. Inilah ibaratnya drill ya?
Ya, Pembolongan atau apa istilahnya? bor kali ya. Bor ya? Kalau istilahnya biasa kita istilah umumnya gitu Ya. ya. Yang Ini kan kita bicara investasi dan kemungkinan potensi keuntungan yang besar, begitu ya. Devisa mungkin yang besar juga, atau pemasukan yang besar juga dirasakan. ya seharusnya pemerintah tidak lagi ini dijadikan soal hitung-hitungan bisnis. Kita tahu bahwa kerusakan sumber daya alam secara masif di Indonesia itu seharusnya merubah pola pikir pemerintah untuk merubah bagaimana paradigma ekonominya yang semata-mata mengejar keuntungan ekonomi dan merubah menjadi berbasiskan kebutuhan masyarakat. Bagaimana dengan kebutuhan Indonesia akan listrik? Kita tahu masih banyak remote area, tempat-tempat yang terpencil yang nggak dapat listrik, dan ini menjanjikan 100 megawatt kalau tidak salah untuk kemudian mengaliri listrik ikut di Jawa dan Bali. Ya kalau kita melihat kebutuhan masyarakat dalam tuntut, harusnya dia kembali pertama tadi, dia harus berbasiskan energi yang berbasiskan komunitas. Beberapa contoh banyak kok di Indonesia, desa-desa, masyarakat, bahkan ada masyarakat adat atau desa adat, mereka sudah memiliki energi yang mandiri. Kalau ini tetap dipaksakan untuk dilakukan, karena tentu akan ada payung-payung hukum dalam meneruskan proyek, apalagi ini milik pemerintah pusat, seperti apa? Kalau kita berharap tetap bersama masyarakat proyek ini dihentikan, karena kita tahu dan ini bicara bukan hanya atas nama masyarakat, tapi juga atas nama lingkungan hidup mereka. Dan ini karena kekhawatiran beberapa pertanyaan-pertanyaan yang juga dilemparkan oleh masyarakat tentang ancaman-ancaman terjadi juga tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Ya kita menginginkan energi bersih, Indonesia sangat membutuhkan energi bersih dan kita harus meninggalkan energi fosil. Tapi kita menginginkan energi bersih yang berkeadilan. Oke, tapi susah sekali menemukan titik berkeadilan itu ya? Ya, tergantung pemerintah sebenarnya. Kalau pemerintah mau membicarakan rencana panjangnya dengan masyarakat, saya yakin ada titik temu untuk kebutuhan energi yang baik untuk masyarakat. Mas Bagus, terima kasih. Terima kasih, Saya selalu, Mbak. Mas Sama-sama. Bagus. Tetap bersama Fakta. Saya sudah sampai di Desa Cikuung, Serang, Banten. Kenapa saya harus ke Desa Cikuung? Karena saya mendapatkan informasi ada suara yang juga berbeda dari sama-sama masyarakat Serang, Banten, mengomentari apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan soal proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada di Padarincang, Serang, Banten. Ikuti saya. Baik, saya mau tanya, ini Desa Batu Kuwung berarti ya. Saya harus tanya bagaimana suara dari warga di Batu Kuwung. Kenapa? Karena ini ada proyek di Padarincang yang sebenarnya sudah bertahun-tahun, tapi kemudian jadi mencuat lagi karena kemarin ada unjuk rasa ya. Mungkin Bapak-Bapak sekalian tahu ya Pak ya, dari beberapa warga lain yang kemudian merasa keberatan dengan adanya proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sebenarnya yang ditangkap dari Batu Kuwung terhadap penolakan itu mungkin, atau terhadap proyek ini seperti apa? Yang nampak di permukaan kan penolakan proyek ini alasannya soal isu lingkungan gitu. Isunya juga kemudian bergeser ke isu sentimen agama dan sebagainya gitu. Nah, ya, betul. Kenapa berbeda pandangan? Atau bukan berbeda sih, saya bilang mungkin punya pandangan lain. Punya pandangan lain terhadap proyek ini. Saya tidak menyatakan menolak atau mendukung, tapi yang saya tahu memang proyek ini menjadi proyek strategis nasional, kemudian untuk meningkatkan swasembada energi gitu, salah satunya kita nih yang dikejar ya panas bumi gitu. Kenapa proyek ini lahir gitu? Tujuan besarnya kan itu. Saya yakin mereka-mereka yang menolak juga paham soal kebutuhan energi, tapi barangkali mereka belum yakin setelah sumber daya di perut bumi mereka ini dieksplorasi, siapa yang akan menikmatinya gitu. Bagaimana dengan alasan potensi kerusakan lingkungan? Kalau dari aspek lingkungan, tidak bisa juga kita melihat bahwa proyek ini akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Toh di beberapa daerah juga banyak yang berhasil. Saya mendengar suara Pak Heru. Pak Heru, dari segi masyarakat di sini. Iya, dari kalau masyarakat saya ini intinya Bu, keadaan lagi susah, ada pekerjaan ya kerja gitu aja. Jadi kita mah tidak mengambil pro kontranya gitu. Memang pekerjaan apa sih Pak yang kemudian langsung tersedia begitu? Ya dengan adanya proyek ini. Paling pekerjaannya gitu, apa? Pemeliharaan jalan gitu Bu. Itu membantu bagi. Iya, membantu bagi kita mah gitu. Kalau bagi Pak Heru, yang penting yang realistis di depan mata. Begitu ya? Iya. Kalau nanti masalah ada bencana atau musibah itu urusan
yang kuasa itu Bu. gitu. Kita nggak ada yang tahu manusia. Oke, nah, ada nggak sedikit kekhawatiran? Ya sebenarnya kita bisa cegah sih. Iya sih, khawatir sih ada gitu Bu. Tapi kan jangan berlebihan lah masalah ke situ mah. Ada nggak sih secara langsung dampak kerusakan lingkungan yang dilaporkan sejauh ini? Nggak ada sih. Waktu eksplorasi ya, waktu penggusuran awal lahan, itu ketika lahan di ini sama alat berat, itu kan hal yang wajar Bu. Ketika musim hujan, di situ ada longsor. Jadi dampak selama ini ya belum ada Bu. Dengan pro kontra yang terjadi, gitu, atau mungkin penolakan yang terjadi terhadap perusahaan dan proyek itu sendiri, lebih ke kemungkinan akan bisa diteruskan, diterima oleh masyarakat atau apa? Atau ada nggak sih sebenarnya kompensasi yang bisa saja membuat masyarakat menerima? Kira-kira apa? Kalau menurut saya keberlanjutan proyek ini agak pesimis kalau saya. Ya pertama isunya sudah melebar kemana-mana, isu lingkungan, isu sentimen agama, terus asing-asing. Ini bisa selesai di urusan lingkungan, dampak kerugian dan sebagainya bisa selesai dijabarkan oleh misalnya para akademisi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ada miskomunikasi gitu, ada miskomunikasi antara pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat gitu, Mbak. Jadi selama ini belum ada secara langsung sentuhan pemerintah kepada masyarakat? Pemerintah sudah ada. Pemerintah tuh harus punya wibawa gitu maksud saya. Tapi mereka juga harus membuktikan kalau proyek ini akan bermanfaat untuk masyarakat gitu, bukan hanya masyarakat luar gitu yang di luar daerah. Padahal masyarakat yang di sini juga harus tersentuh lebih awal gitu di apa sih manfaatnya dari proyek ini. Pak Tatang terima kasih, Pak Memi terima kasih, Pak Heru terima kasih. Kita sudah dengarkan bagaimana suara dari Desa Batu Kuung ya Pak ya. Tapi kita masih akan lihat bagaimana faktanya. Kita lihat lagi, tetap bersama Fakta. Bagaimana klarifikasi dari Direktur Utama PT Sintesa Banten Geothermal? Kita dengarkan. Baik, saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Sintesa Banten Geothermal, yaitu Pak Rosa Mamara. Apa kabar Pak Rosa? Baik, alhamdulillah baik, terima kasih. Kita lihat dari 23 November 2020, di sana ada penghadangan dan pemblokiran alat berat ya Pak, kalau tidak salah, kepada alat-alat berat yang akan digunakan oleh proyek geothermal dari SBG. Betul. Apa yang dilihat dari situ Pak? Apa yang terjadi sebenarnya? Sebetulnya yang terjadi hanyalah miskomunikasi atau misinformasi yang berkembang di masyarakat dan kemudian diolah oleh oknum-oknum tertentu. Itu yang kita lihat. Karena pada dasarnya ini adalah proyek negara. Nah ini yang banyak yang masyarakat tidak memahami. Kegiatan listrik ini seluruh hasil listriknya dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan oleh negara. Kami ini hanya penyelenggara sampai nanti pada masanya kontrak berakhir semua kembali kepada negara. Oke, jadi pada saat itu terjadi akhirnya diputuskan perusahaan tidak memaksakan alat berat masuk. Saya kira pertimbangan maju atau tidaknya karena menyangkut masalah keamanan ada di wilayah Polri dan TNI, bukan di kami. Jadi kami juga cukup terkejut Pak ketika sampai di sana ada portal begitu Pak ya, yang menutup akses untuk kita menuju ke proyek. Nah ini mengejutkan juga nggak? Dan apakah itu bagian dari rencana PT Sintesa untuk kemudian menyingkirkan portal itu mungkin? Lahan itu adalah lahan milik perusahaan. Jadi proyek geothermal ini hanya melibatkan dua jenis lahan milik perusahaan dan lahan perhutani. Jadi tidak ada lahan warga di sana sama sekali, tidak ada. Okay. Nah, lahan milik perusahaan itu sudah dibeli secara sah oleh perusahaan, sudah dimiliki. Sehingga adanya portal itu tentu satu pelanggaran hukum. Kami sudah melaporkan ada gangguan dalam hal ini, ada kendala. Nah, tentunya terserah bagaimana pihak Polri dan TNI. Saya harus klarifikasi, benar tidak Pak bahwa ada surat yang cukup viral di sosial media, permintaan pengawalan dan pembukaan blokir oleh masyarakat kepada Kapolda Banten dan juga kepada Korem 064 Serang Banten dari PT Sintesa sendiri. Benar nggak ada permintaan itu Pak? Kalau proyek negara menyangkut keamanan, ketertiban dan sebagainya, Kamtibmas, itu wilayahnya Polri TNI. Okay. Tugas kami melaporkan. Jadi yang surat kami sampaikan itu adalah kewajiban. Permintaan ya Pak? Iya, itu kewajiban. Karena tidak boleh kami bekerja tidak
melaporkan kepada negara. Tapi yang kita lihat itu mobilnya itu bukan mobil Korem 064 Pak. Justru yang kita lihat itu benar nggak sih mobil Marinir AL itu Pak? Jadi begini Pak, institusi TNI punya koordinasi internal, kami nggak tahu. Polri juga punya koordinasi internal. Bisa saja dari Polri yang turun Brimob, ya itu bisa di Brimob dari Jakarta. Selama masih institusi yang sama, saya kira itu kebijakan masing-masing institusinya. Kenapa pada saat itu memutuskan membuat geotermal di Padarincang Serang Banten dengan segala pertimbangannya? Potensi geotermal di Banten besar. Jadi kita mencoba menggali potensi itu menjadi produksi listrik yang nyata, tentunya itu pertimbangan pertama. Yang kedua, kenapa memilih geotermal? Karena geotermal ini adalah pembangkit listrik unggulan. Nah, cuman memang di wilayah Padarincang ini, yang tadi saya sebut oknum tadi, mereka bermain dengan berbagai hoax lah saya bilang. Misalnya Pak? Hoax pertama, geotermal menyebabkan banjir. Itu bohong. Hoax yang kedua, geotermal menyebabkan air sungai habis, kering, kemarau. Itu bohong. Kemudian geotermal menyebabkan bencana alam seperti Lapindo. Itu juga hoax, karena Lapindo terjadi di dataran rendah, ini di gunung. Keempat, geotermal menyebabkan bencana alam seperti Mata Loko. Jadi Mata Loko itu ada viral di video di YouTube, satu daerah yang dimana ada kegiatan eksplorasi, tiba-tiba muncul fenomena alam, ada gelembung-gelembung air gitu. Ya. Padahal Mata Loko itu sudah diselidiki oleh pemerintah dan ahli geotermal, kesimpulannya tidak ada kaitan, tapi berita itu ditanamkan. Nah, alhamdulillah masyarakat di sana lama-lama paham itu hoax. Akhirnya terakhir belakangan ini hoaxnya bergeser menjadi ke isu agama. Jadi geotermal. Misalnya apa Pak? Jadi gini, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Itu ayat yang dipakai. Arab Saudi sekarang akan membangun geotermal 17.000 megawatt, 177.000 megawatt. Jadi kira 17.000, jadi sekitar 17 giga megawatt. Bisa dibayangkan rusaknya Arab Saudi akibat pembangunan geotermal? Tidak ada. Jadi banjir bandang kemarin di Lebak Banten nggak ada sangkut pautnya sama? Oh, boleh dibuktikan secara ilmiah. Dulu pernah juga dituduh geotermal mencemari lingkungan. Kita panggil Badan Koordinasi Lingkungan Hidup (BKLH), langsung uji verifikasi. Di sana? Oh iya, sampai verifikasi tanda tangan tidak ada. Tidak ada mencemari. Jadi itu semua berita hoax, nggak ada yang betul satupun. Dan itu bisa dibuktikan? Oh, bisa dibuktikan. Dan sudah terbukti, bukan bisa dibuktikan, sudah terbukti. Kalau memang sudah dibuktikan Pak, terus pertemuan sudah mulai dari Bapak kan tadi bilang katakan menjabat tahun 2014 ya Pak ya? Yeah. Sudah dibuka mungkin sejak 2013 perencanaannya Pak ya? Lalu kemudian dimulai action plan-nya di 2015? Di 2016-17. 16-17, nah kenapa sepanjang itu Pak masih aja ada penolakan? Kan harusnya sudah ada urun rembuk, mungkin masyarakat sudah teredukasi. Ya di situ tentu jawabannya kembali kepada masyarakat, lebih percaya kepada negara atau kepada oknum-oknum, saya kira itu aja. Warga itu juga ada yang membela kita, karena mereka sudah bekerja dengan kita. Jadi kalau Anda bicara warga, tunggu dulu warga yang mana. Oke, jadi gitu. terbelah. Iya, terbelah. Nah justru itu kami dari perusahaan tidak ingin ada konflik horizontal. Kita ingin supaya semua smooth. Nah, itu kita kembalikan kepada Polri dan TNI bagaimana mengelolanya. Pak, dua pertanyaan terakhir. Yang pertama, kita sempat naik juga ke atas Pak, melihat bagaimana kondisi sana. Benar ya, sudah ada 60 hektar ya Pak ya? Enggak. Belum sampai. Pembukaannya berapa sih kurang lebih? Kita cuma perlu 2-3 hektar aja. 2-3 hektar. Itu cuma karena kan baru tahap eksplorasi. Oke, jadi kita hanya baru lihat waduk buatan kiri kanan 2 ya? Ya, itu water pond namanya. Water pond, untuk penampung air untuk proses waktu ketika mengebor. Jadi mendinginkan. Iya, mendinginkan juga termasuk untuk mengatasi jepitan ketika ada kondisi terjepit ke proses pengeboran. Nah, kalau itu diklaim Pak menyebabkan nanti jika hujan dia akan meluap kemudian membuat banjir bandang. Ya itu buktinya dari dulu udah di sana. Oke. Kecuali saya baru bangun sekarang, itu udah 2 tahun kali kita bangun. Belum pernah tuh ada banjir itu. Solusi untuk ketemu di titik tengah dengan masyarakat yang masih menolak hingga hari ini apa sih Pak sebenarnya? Kalau sosialisasi itu kita sudah ada 30 kali lebih kali. Ada catatannya kita sosialisasi. Oke. Nah, tapi yang tanda kutip oknum-oknum itu kan sengaja menghindar. Kalau ketika sosialisasi nggak hadir. Kami juga sudah membawa warga untuk melihat panas bumi yang sudah beroperasi di Kamojang. Jadi semacam studi wisata lah gitu. Makanya kalau feedbacknya apa Pak setelah itu? Oh, mereka makin mendukung. Makanya saya bilang kalau masyarakat yang mana yang mendukung kita juga banyak. Pak, sukses. Semoga niat baiknya bisa terlihat nanti hasilnya untuk Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Samara. Terima Kita temukan kasih. fakta berikutnya. Penolakan masyarakat terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berada di kawasan Padarincang, Serang, Banten
menimbulkan polemik yang melibatkan masyarakat, perusahaan, serta pemerintah pusat sebagai pemilik kebijakan proyek pembangunan pembangkit listrik baru guna menambah pasokan listrik di negeri ini. Masyarakat menyuarakan penolakan yang kerap mereka lakukan berdasarkan pada keyakinan serta dampak negatif yang pernah mereka alami secara langsung selama proyek ini dimulai sejak 2015 silam. Seperti terganggunya sumber mata air, bencana longsor, hingga banjir bandang akibat pembangunan pembangkit listrik geotermal di daerah mereka. Sepertinya masih banyak lagi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta perusahaan pelaksana untuk duduk bersama dengan masyarakat, khususnya di Padarincang, Serang, Banten, dan sekitarnya, guna menemukan solusi bersama jika memang proyek ini tetap harus berjalan sebagai salah satu proyek strategis nasional yang diyakini berguna bagi kemaslahatan orang banyak. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manis.